Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat selalu. Hari ini kita akan bersama belajar materi dasar di jurusan multimedia, yakni komputer dan jaringan dasar. Perkenalkan dulu, saya Ibu Stefani Dewi Puspitasari. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Stefani. Nah, di semester ini kita akan belajar bersama mengenal apa itu komputer, artinya, sejarahnya, lalu bagaimana perkembangannya, bagian apa saja di dalamnya, lalu aplikasi apa saja yang akan kita pelajari. Dan di semester 2 nanti kita akan belajar tentang jaringan dasar. Oke, langsung saja kita akan pelajari untuk dasar-dasar komputer dulu. Nah, bisa kalian lihat di slideshow, ini gambar apa? Betul sekali, ini gambar dari seperangkat personal computer atau PC ya. Tahukah kalian apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Inggris compute. Nah, siapa yang tahu artinya compute itu apa? Yap, betul sekali. Compute artinya menghitung. Loh Bu, kok menghitung? Ya, jadi dulu di awal generasi komputer diciptakan, baru sekedar fungsinya hanya untuk menghitung. Jadi belum seperti sekarang ini, bisa untuk melihat film, bisa untuk mendengarkan musik, bisa untuk mengedit foto, video, bahkan bisa untuk ngegame ya. Dulu jadi awalnya hanya sekedar berfungsi sebagai alat bantu hitung. Bahkan ukurannya saja dulu ada yang sampai setengah lapangan sepak bola. Luar biasa besar kan? Lama-kelamaan dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi ya, dari alat yang besar tadi menjadi semakin kecil, sehingga sampai sekarang ini ada personal komputer yang kalian pakai atau laptop yang bisa kalian pakai. Nah, jadi dari hari ke hari, tahun ke tahun, ukuran yang besar tadi semakin menjadi kecil dan praktis. Nah, itu sedikit pengantar tentang apa itu komputer. Lalu bagaimana definisi komputer itu secara lengkap? Yuk kita akan baca bersama. Yakni seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data dan dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya, siapa yang merasa justru kesulitan dengan adanya komputer? Ya mungkin ada beberapa yang masih bisa menggunakannya secara manual. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa hampir semua pekerjaan di era sekarang ini ya, semua tergantung pada komputer ya. Hampir semuanya menggunakan teknologi komputer ya. Di kasir, teller bank, desainer ya, lalu edit foto, edit video, hampir semuanya sekarang menggunakan komputer. Jadi memang betul bahwa komputer itu sangat-sangat mempermudah pekerjaan manusia. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti di semester 1 ini? Ya, jadi ada 6 topik selama semester 1 yang berkaitan dengan komputer. Yang pertama ada K3LH. Apa itu K3LH? Nanti kita akan lihat pada pertemuan yang kedua. Lalu ada perakitan komputer. Ya, ini akan mempelajari tentang hardware, proses merakit, lalu bagaimana merakit yang baik, memasang kabel dengan baik, tidak boleh terbalik dan sebagainya. Kemudian ada BIOS. Apa itu BIOS? Ya, nanti kita akan lihat pada pada pembelajaran berikutnya. Lalu ada sistem operasi, ada instalasi driver, dan yang terakhir instalasi software. Jadi 6 topik ini akan kita pelajari bersama di semester 1.
kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita belajar apa itu komputer. Nah, sekarang bagian yang selanjutnya yakni jaringan dasar. Apa itu jaringan dasar komputer? Kita lihat bersama. Jaringan, ya, merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung melalui media transmisi atau komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras. Ya, yang namanya jaringan berarti lebih dari satu. Ya, ada hubungan lebih dari satu. Ya, itulah mengapa kita sampai sekarang ini bisa terkoneksi dengan internet, kita bisa saling berkirim email. Bahkan kalau kalian pernah memakai printer di rental atau persewaan komputer ya, ada banyak komputer tetapi bisa terpusat pada satu printer. Nah, itu yang disebut dengan berbagi perangkat keras. Ya, jadi fungsi jaringan itu sangat-sangat juga membantu kita, ya, mempermudah pekerjaan kita. Itu jaringan. Lalu materi jaringan dasar komputer ini akan saya berikan di semester 2. Ada 4 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep dan jaringan dasar komputer. Yang kedua, ada IP address. Istilahnya banyak istilah asing ya. Yang ketiga, ada instalasi sumber daya pakai. Dan yang terakhir, ada instalasi jaringan LAN. Apa itu Bu LAN? Penasaran? Ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Jadi keempat topik ini akan bersama-sama kita pelajari di semester 2. Nah, oke. Itu tadi adalah dasar-dasar atau pengenalan awal dulu tentang komputer dan jaringan supaya kalian punya gambaran. Nanti selama semester 1 dan semester 2 saya akan belajar apa toh? Saya harus mempersiapkan materi apa sehingga pembelajaran kita dapat dilaksanakan dengan lancar ya. Jadi kalian bisa mengetahui dulu materi-materinya. Nah, sebagai pengantar di materi yang kedua, nanti di pertemuan kedua, Bu Stefani akan memberikan tugas teori. Sebenarnya bukan sekedar tugas dan nilai saja, tetapi supaya kamu punya pegangan ketika nanti kita belajar di pertemuan kedua, kamu sudah punya materi ya. Jadi saya memberikan 5 soal ini, silakan nanti dikerjakan di buku, praktis kok, di foto, lalu kirim lewat Google Classroom ya. Nah, soalnya tidak dicatat sekarang, saya akan share materi ini melalui Google Classroom. Kalian bisa salin sendiri di rumah, bisa kalian pelajari di rumah. Lalu hasil tugasnya bisa difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Deadline-nya 1 minggu dari sekarang. Oke? Baik, demikian informasi dan materi dari Bu Stefani tentang pengantar dasar komputer dan jaringan. Semoga kalian paham. Apabila kurang paham, silakan bisa chat pribadi dengan saya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Tuhan memberkati.